bilang Pertamina bangkrut. Pertamina Rocky, jangan pulang. Enggak, kita nggak bangkrut. Oke, silakan. Kalian sekarang kita pergi pada konsep sistem berpikir. Ya, let's go. Oke, saya terangin ya. Ya, gini. Dengar ya. Prabowo bicara di Boyolali di dalam upaya untuk menerangkan disparitas ekonomi. Exactly. Itu tidak diangkat oleh media, tidak dibicarakan di kampus. Lalu salah siapa? Jokowi. Karena itu dengar, saya nggak bilang soal salah. Dengerin uraian saya, Saudara Boni. I'm listening. Oke. Come on. Seandainya otak kekuasaan itu pinter, dia akan seret pikiran Prabowo itu, kemudian diolah di kampus. Karena, karena Prabowo itu justru melakukan analisis kelas. Ngerti gak? Yang seharusnya adalah diskursus PDIP itu. Kan sebetulnya Prabowo mau bilang, ini terjadi disparitas. Walaupun di dalam satire, itu muka Boyolali. Itu proletar yang mengalami eksploitasi. Karena monopoli aset itu tidak tiba pada ini kan tafsiran Anda, Pak Rocky. Justru itu saya menerangin. Ini tafsiran kamu. Bukan tafsiran kamu seakan-akan kamu juru bicara Prabowo. Nah, yang kita persoalkan itu yang kan bukan juru bicara Prabowo. Publik, pers, dan kekuasaan nggak mampu untuk mengolah itu. Akibatnya yang keluar adalah begini. Kenapa publik tidak mampu mengolah tadi gitu loh? begini loh. Sebentar, Lucunya Pak begini. Prabowo itu bicara. Coba lihat logika Bung Rocky nih. Tadi dikatakan bahwa Prabowo menjelaskan soal ekonomi dan kesalahan media adalah tidak menangkap itu, tetapi tampang Boyolali bersoal. Tiba-tiba lompat ke kalimat kekuasaan ini, otak kekuasaan ini tidak mampu menangkap. Saya tidak melihat, saya tidak melihat. Bentar dulu, iya. Tapi lompatannya, bos. Bukan lompatan. Itu konsekuensi. Lompatan kepala kamu terlalu jauh. Buat saya itu menandakan. Buat saya karena ruang kosongnya terlalu luas di kepala kamu. Itu yang membuat kemudian kamu melompat-lompat dari satu tesis ke tesis lain. Kan sebuah upaya pencarian kebijaksanaan. Tapi bagi Rocky, filsafat adalah alat untuk bergenitria. Dan kemudian itu menjadi, buat saya memalukan. Dia bilang udah selesai tadi. Buat saya memalukan. Dan saya teringat pada sofis pada zaman prasokratik. Bagaimana mereka berbual di pasar dan kemudian menjual pengetahuannya dengan untuk uang dan sebagainya. Dan ini bahaya. Ini bahaya karena ini bahaya. Soal sofis. Oh ya jelas dong, bos. Saya belajar filsafat seperti Anda. Nah, artinya begini loh. Artinya begini. Tugas filsuf, ilmuwan, akademisi adalah melakukan pencerdasan masyarakat, bukan untuk menyesatkan masyarakat. Maka ilmu harus kita bicarakan dan bergunakan untuk kebaikan. Saya mau dengarkan tim kampanye dulu. Tim kampanye posisi ini belum terbiasa belajar menggunakan data, lalu kemudian mengajukan kritik dengan narasi yang cerdas dan juga ada panduan etis di sana. Pak Prabowo itu bicara itu tanpa dengan data yang benar. Itu yang menjadi persoalan. Jujur aja saya katakan. Satu contoh. Kebetulan saya di komisi 6, di mana BUMN di bawah saya. Dia katakan hutang BUMN 4.800. Dari mana dia punya data seperti itu? Hutang BUMN. Tetapi setelah saya pilah, 4.800 hutang BUMN sekitar 465 triliun saja. Yang sisanya apa? Liabilities. Nah, liabilities kan untuk di perbankan itu ada jangka panjang, jangka pendek, asuransi dan sebagainya. Itu utang jangan liabilities atau apapun lah. Saya lebih melihatnya kenapa sih tidak memakai data yang akurat? Kenapa sih nggak ada pembacaan yang komprehensif dari oposisi? Kalau you mau sorot soal infrastruktur, komprehensif dong. Jangan hanya lihat satu sampel tol yang rusak terus dibuat kesimpulan. Atau kamu lihat dong secara keseluruhan fenomena utang. Ini utang warisan SBY itu luar biasa dengan bunganya juga tinggi. Dan utang itu buat apa? Dibaca secara kompleks dan komprehensif. Lalu kemudian, lu kalau bicara soal make Indonesia great again, ya itu persis kayak Amerika bicara soal America first. Ya konkretnya apa? Kamu mau nasionalisasikan Freeport? Kamu mau ngusir semua investor asing? Kamu mau seperti apa? Nggak jelas. Buat saya, kalian masih menari di langit. Masih bermain di udara, kehidupan real itu di bawah. Nah ini yang saya bilang, oposisi ini ayolah lebih cerdas sedikit. Kenapa sih? Saya sedikit ya. Karena demokrasi ini kan bicara soal kebaikan umum. Dan lebih dari itu, sebagai negara kita bicara masa depan ideologi dan juga struktur negara ini. Maka itu harus diselamatkan. Jadi jangan
karena Hizbut Tahrir mendukung kalian, Khilafah mendukung kalian, lalu kemudian kalian tidak mempersoalkan upaya perongrongan terhadap Pancasila, terhadap NKRI, terhadap demokrasi, dan sebagainya. Oke. Dan